malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Di malam hari ini, biarlah rohnya yang bekerja buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Peganglah tangan kami Roh Kudus setiap hari. Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang bimbing kami, Roh-Mu yang menuntun kami. Amin Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diri kami Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Puji syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Tanpa Roh-Mu, bawalah kami padamu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dipuji, diagungkan Engkau di malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Roh Tuhan tercurah bagi saya dan saudara. Mari jemaat Tuhan, kita akan muji-muji Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini lagi, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi patahkan, kami bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Nyatalah kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, belenggu dosa tadi patahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Yes. Kami akan terima firman Tuhan. Kami percaya Roh Tuhan sudah memenuhi kami. Di malam hari ini Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, akan sebentar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah 10 hari menjelang pencurahan Roh Kudus. Kita sama-sama bersyukur bahwa
Sudah 4 hari berlalu, kita semakin melihat bagaimana karya Roh Kudus bagi orang-orang percaya adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Roh Kudus menolong, menghibur, bahkan Roh Kudus menginsafkan dunia adalah perkara-perkara yang luar biasa. Pada malam hari ini, sebelum kita sama-sama melangkah kepada topik berikutnya, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang sudah mencurahkan Roh-Mu bagi kehidupan kami. Meskipun kami saat ini tidak melihat Kristus secara langsung, tetapi oleh kuasa Roh-Mu membawa kami kepada kebenaran. Kuasa Roh-Mu menginsafkan kami akan dosa. Bahkan kuasa Roh-Mu membuat kami mengerti korban Kristus dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami dibawa semakin serupa dengan gambaran putra-Mu. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini berbicaralah di tengah-tengah kami, bawa kami untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan membahas peran Roh Kudus hari yang kelima. Kita akan berbicara bagaimana Roh Kudus memberi hikmat dan wahyu, serta memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dari Efesus pasal yang pertama, ayat 16 bagian B sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Efesus pasal yang pertama, ayat 16 bagian B sampai dengan ayat yang ke-20. Dengan judul perikop, Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita menangkap betapa kayanya, betapa dalamnya pemahaman tentang kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Dikatakan bahwa anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita begitu kaya dan dalam. Untuk itu perlu hikmat dan penyingkapan, perlu pewahyuan akan pribadi Kristus dan kuasa kebangkitannya. Kalau saudara membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, lalu kemudian orang yang hidup tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, tanpa diberi pengertian oleh Roh Kudus, akan menganggap bagaimana mungkin salib bisa menyelamatkan dosa seisi dunia. Saudara, kita tidak akan pernah bisa menghayati apa yang dimaksud dengan Paulus pernyataan bahwa ini adalah suatu yang kaya, pengertian ini adalah pengertian yang kaya, pengertian yang dalam. Nah, untuk itu kita membutuhkan peran Roh Kudus yang akan menerjemahkan kepada kita hal-hal yang luar biasa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita umatnya. Nah, kalau kita perhatikan, tadi di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa agar Allah memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan hikmat? Dikatakan bahwa hikmat dari kata Ibrani chokman memiliki pengertian adalah keterampilan, hikmat, kelihayan, dan ketajaman pikiran. Atau diterjemahkan lebih mudah, yang dimaksud dengan hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan akal budi. Nah, banyak orang beranggapan bahwa kita yang penting baca saja, yang penting isi dengan pengetahuan maka kita akan mengenal Allah. Ternyata saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Kita tidak bisa dengan hanya sekedar pengetahuan untuk menerjemahkan Allah yang maha besar, untuk menerjemahkan Allah yang maha agung. Alih-alih dari kita memahami kebaikan Tuhan, akhirnya hanya terjadi perdebatan. Untuk itu kita perlu hikmat yang diberikan atau yang dituntun oleh hikmat itu datang dari kuasa roh. Selain itu ada yang disebut dengan wahyu, roh wahyu. Apa artinya? Dikatakan roh wahyu ini adalah apokalipsis. Apokalipsis ini adalah penyingkapan apa yang sebelumnya tersembunyi. Nah, Allah rindu ungkapkan kekayaan rahasia ini, kekayaan pengetahuan ini. Betapa Kristus sudah bangkit menebus kita, bahwa kita sudah dimerdekakan dari segala dosa-dosa kita, bahwa Ia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, bahwa ada rumah Bapa yang disediakan bagi orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Nah, hal-hal ini tidak bisa dipahami hanya sekedar dengan kita membaca, dengan kita mengerti. Untuk itu, pengenalan akan Tuhan yang benar adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya sebatas pengetahuan atau informasi belaka dari pembacaan firman. Allah ingin pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan saja, tetapi pengakuan yang berasal dari pewahyuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Dia. Roh Kudus akan menerangi mata hati kita dengan penyingkapan dan memberikan pewahyuan atau revelation. Dan Tuhan juga rindu kita mengalami pengalaman bersamanya. Bukan hanya sekedar menyentuh pikiran kita, akal budi kita, tetapi sampai menyentuh kepada hati. Nah, hal ini hanya bisa dikerjakan oleh roh hikmat dan pewahyuan. Untuk mengerti semua kekayaan rahasia Allah ini, kita membutuhkan tuntunan daripada kuasa roh. Bagaimana kita dibukakan, disingkapkan yang sebelumnya tersembunyi. Yang bisa memberitahu rahasia surga hanyalah roh yang dari surga, yaitu Roh Kudus. Yang bisa membuat kita mengerti kekayaan dan pemahaman yang ilahi hanyalah tuntunan dari roh yang ilahi itu sendiri. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita sering mendengar istilah, ada orang Kristen bertahun-tahun tapi tidak ada perubahan. Pertanyaannya, orang Kristennya bertahun-tahun, dia hanya Kristen yang KTP atau Kristen yang berserah kepada tuntunan Roh Kudus. Ketika kehidupan kita sebagai orang percaya hanya sekedar menjalani keagamawian, hanya menjalani ritual keagamaan, saudara tanpa mau dituntun, tanpa mau dibentuk, tanpa mau mendapatkan pewahyuan dari roh, maka saudara tidak akan pernah bisa mengenal Dia dengan benar. Meskipun saudara menerjemahkan Alkitab sekalipun, meskipun saudara mengisi pikiran saudara dengan berbagai tafsiran, tetapi kalau engkau tanpa mendapatkan tuntunan roh, tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, tanpa punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara, kita tidak akan pernah sampai kepada pemahaman yang benar. Karena pemahaman yang benar hanya berasal dari pekerjaan roh itu sendiri. Hari-hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika engkau mau dituntun oleh Roh Kudus, ketika engkau menyerah minta tuntunan daripada roh, maka saudara akan dibawa kepada pemahaman, yang mana pemahaman ini adalah pemahaman yang kaya, pemahaman yang dalam. Kalau Paulus sampai menggambarkan di ayat yang ke-21 dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa,
dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap nama-nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai jemaat yang adalah tubuhnya, yang menjadi jemaat yang dipenuhi oleh Kristus, maka kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan. Kita bisa hidup berdasarkan pewahyuan yang Tuhan bukakan. Hari-hari ini mari kita mau buka hati, minta tuntunan daripada Roh, supaya ketika kita bertanya tentang Tuhan, ketika kita merenungkan tentang kebesaran Tuhan, saudara, Roh yang akan memimpin kita, membukakan hal-hal yang terselubung. Roh juga akan memberikan hikmat, kelihayan, ketajaman pikiran, mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Hari-hari ini, mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terus buka hatimu. Kejar perkenanannya, kejar pengurapan daripada Roh. Alami Dia secara pribadi. Mari kita mau lewati pengalaman hidup bersama dengannya. Tuhan Yesus memberkati.